Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kakak. Nah, kali ini kakak akan ngebahas latihan soal tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi. Oke, soal pertama. Perhatikan beberapa fungsi organ reproduksi pada laki-laki berikut. 1. Tempat pematangan sperma. 2. Menghasilkan cairan bersifat asam. 3. Tempat pembentukan sperma. 4. Memberi nutrisi bagi sel sperma. 5. Menghasilkan hormon testosteron. Yang ditanya, fungsi testis yang benar ditunjukkan oleh nomor 1. Tempat pematangan sperma adalah fungsi dari epididymis. Menghasilkan cairan bersifat asam, berarti fungsinya kelenjar prostat. Tempat pembentukan sperma itu adalah fungsi dari testis, lebih tepatnya di sel Sertoli. Memberi nutrisi bagi sperma juga ada di testis. Menghasilkan hormon testosteron juga fungsi dari testis. Berarti fungsi yang benar adalah nomor 3, 4, dan 5. Maka jawabannya adalah D. Oke, lanjut nomor 2. Saluran reproduksi pada laki-laki yang berfungsi mengangkut sperma yang sudah matang menuju kantong sperma adalah fungsi dari vas deferens. Jawabannya C. Oke, nomor 3, perhatikan gambar sel sperma berikut. Nah, bagian yang ditunjuk huruf X mengandung banyak mitokondria yang berfungsi. Mitokondria fungsinya apa? Nah, menembus dinding sel telur. Ini adalah fungsi dari akrosom. Nah, akrosom ini adanya di bagian kepala. Alat pergerakan menuju sel telur. Ini adalah fungsi dari ekor. Melekatkan sperma pada sel telur. Ini juga fungsi dari akrosom. Menghasilkan energi untuk pergerakan. Maka jawaban yang tepat adalah D. Lanjut nomor 4. Organ reproduksi perempuan yang mempunyai ciri-ciri terletak di bagian bawah serviks dan tersusun atas otot-otot elastis yang dilapisi selaput membran adalah, ini kakak garis bawain cirinya. Terletak di bagian bawah serviks, tersusun atas otot-otot elastis yang dilapisi selaput membran adalah ciri dari vagina, yang C. Lanjut nomor 5, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar organ reproduksi perempuan, terus ada bagian-bagiannya, ada P, Q, R, S. Bagian yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fertilisasi ditunjukkan oleh huruf berlangsungnya proses
fertilisasi itu terjadi di tuba Fallopi atau ovid. Oke. Sementara yang bagian Ki itu adalah infundibulum. Fungsinya untuk menangkap sel telur atau ovum. Bagian R itu menunjukkan uterus atau rahim. Fungsinya itu tempat implantasi. Sementara yang S itu menunjukkan serviks yang fungsinya untuk mendorong kepala janin saat akan dilahirkan. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah P, itu ada di A. Lanjut nomor 6. Perhatikan skema spermatogenesis berikut. Bagian yang menunjukkan spermatosit primer dan spermatid secara berurutan ditunjukkan oleh angka. Ini Oke, sekarang kita tulis bagian-bagiannya. Nomor 1 itu menunjukkan Oke, nomor 1 itu menunjukkan spermatogonium. Lanjut, yang nomor 2 itu menunjukkan spermatosit primer. Lanjut, yang nomor 3 itu menunjukkan spermatosit sekunder. Gambar nomor 4 itu menunjukkan spermatid. Dan gambar nomor 5 itu menunjukkan spermatozoa.
Oke, yang ditanya adalah spermatosit primer dan spermatosit secara berurutan. Berarti jawabannya nomor 2 dan nomor 4. 2 dan 4, maka jawabannya adalah C. Lanjut nomor 7. Perhatikan beberapa peristiwa dalam siklus menstruasi berikut. 1. Produksi hormon progesteron dihentikan. 2. Peluruhan dinding rahim yang semula menebal. 3. Terjadi pendarahan yang keluar melalui vagina. Peristiwa-peristiwa tersebut terjadi pada fase, ini terjadi pada saat menstruasi. Berarti jawabannya D. Lanjut nomor 8. Perkembangan embrio selama kehamilan dibagi menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Peristiwa yang terjadi pada trimester pertama adalah terbentuknya semua struktur utama organ tubuh. Ini benar. Tulang mulai mengeras dan otot mulai menebal. Ini terjadi pada trimester 3. Uterus tumbuh cukup besar. Ini terjadi pada trimester 2. Fetus dapat bergerak aktif. Ini juga terjadi pada trimester 2. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan A. Lanjut nomor 9. Pada tanggal 10 April, Anita mengalami menstruasi. Kemungkinan Anita akan mengalami masa subur dan menstruasi lagi secara berturut-turut pada tanggal, anggap saja 10 April ini adalah hari menstruasinya Anita yang kedua. Otomatis pertama menstruasi itu dari tanggal, karena 10 April itu hari kedua, berarti pertamanya tanggal 9. Menstruasi itu terjadi selama 5 hari, berarti hitung aja 5 hari, berarti sampai tanggal 13 April. Habis menstruasi itu ada masa fertil atau masa subur. Nah, masa subur ini otomatis terjadi dari tanggal 14 sampai dengan itu terjadi selama 14 hari, otomatis sampai 27 April. Masa infertil atau tidak subur berarti dari tanggal 28 April sampai dengan ini masa tidak subur ini terjadi selama 9 hari, berarti 28 April sampai dengan 6 Mei. Nah, dari sini akan mengalami menstruasi lagi. Menstruasinya berarti dari tanggal 7 sampai dengan 5 hari. 7 sampai dengan 11 Mei. Nah,
Pertanyaannya adalah masa subur dan menstruasi lagi berturut-turut. Oke, masa subur. Intinya dari tanggal 14 sampai 27 April. Pilihan D udah jelas salah karena dia bilang 1 Mei. Terus menstruasi, kemungkinannya dari tanggal 7. Nah, otomatis 1 Mei, 4 Mei salah. Berarti kemungkinan yang benar adalah B. Nah, lanjut nomor 10. Membran kehamilan yang berfungsi menyalurkan makanan dan oksigen ke embrio adalah Saccus vitellinus. Ini nama lainnya adalah kuning telur. Nah, ini yang ditanya menyalurkan makanan dan oksigen ke embrio. Itu adalah fungsi dari allantois. Berarti jawabannya B. Oke, sekian pembahasan soal mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.